Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamelia Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang Central Processing Unit atau CPU. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware memproses utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka sebenarnya sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Berikutnya adalah fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja, CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian CPU beserta fungsinya. Yang pertama ada prosesor. Prosesor merupakan suatu bentuk kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Fungsi utama dari prosesor adalah memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory, merupakan bagian CPU berikutnya yang juga sangat berpengaruh pada kinerja sebuah CPU dan juga sistem komputer. RAM bersamaan dengan prosesor sangat menentukan bagaimana sebuah komputer bisa bekerja dengan baik, terutama dari segi multitasking. Oleh sebab itu, RAM komputer menjadi sangat perlu diperhatikan karena sebagian besar komputer bekerja sesuai dengan kapasitas RAM yang dimiliki suatu perangkat. Fungsi dari RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Berikutnya ada VGA card. Ini berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. VGA card berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Berikutnya ada hard disk. Hard disk di sini berfungsi untuk menyimpan data software, lalu untuk membackup data, dan kemudian untuk tempat penyimpanan database. Lalu berikutnya ada motherboard. Di sini motherboard berfungsi untuk menopang dan menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Kemudian ada power supply. Di sini power supply berfungsi untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja. Apabila suatu CPU memiliki power supply dengan kualitas yang buruk, maka hal ini akan berpengaruh pula kepada performa dari sebuah komputer. Berikutnya ada cooling fan. Cooling fan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga suhu dari CPU. Dalam prosesnya, sebuah komputer akan mengalami peningkatan suhu dan menjadi sangat panas, terutama apabila melakukan pekerjaan yang sangat berat. Dengan adanya cooling fan, maka suhu tinggi di dalam CPU bisa menjadi lebih sejuk dan dapat menghindari kejadian buruk yang bisa menimpa CPU. Kemudian yang terakhir ada casing CPU. Fungsi utama dari casing CPU yaitu untuk melindungi komponen yang ada dalam komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian motherboard. Yang pertama ada soket prosesor. Soket prosesor ini merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Jenis soket menentukan prosesor apa yang bisa dipasang pada soket tersebut. Jadi soket tertentu hanya bisa dipasang prosesor tertentu saja. Kemudian ada slot memori. Slot ini digunakan untuk memasang memori utama komputer. Jenis slot memori juga berbeda-beda tergantung sistem yang digunakannya. Kemudian ada slot ID atau Integrated Device Electronic, berguna untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Kemudian ada baterai CMOS.
Disebut juga CMOS RAM atau hanya CMOS, adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Kemudian ada slot PCA dan AGP. PCA merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect yang merupakan tempat untuk menyisipkan add-on card LAN, sound, hingga TV tuner. Slot AGP adalah tempat untuk memasukkan AGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Kemudian ada port input atau output, merupakan sebuah port atau tempat dipasangnya konektor input atau output, di mana input atau output berupa sekumpulan port yang siap dihubungkan ke atribut lain. Di port input atau output ini ada berbagai macam port. Yang pertama ada port LAN. Port LAN yang digunakan untuk komunikasi antar komputer sehingga komputer dapat saling berbagi informasi dengan komputer lainnya. Kemudian ada port audio, merupakan port yang berhubungan langsung dengan peralatan audio seperti tape, radio, speaker, dan lain-lain. Kemudian ada port VGA, merupakan port yang langsung berhubungan dengan monitor. Port VGA didapatkan dari pemasangan VGA card. Kemudian ada port USB dan ada port PS2. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Ada port firmware untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. Kemudian ada port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Kemudian di dalam motherboard ada node bridge, merupakan sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Kemudian ada pin CPU fan, berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Kemudian ada ATX power. Ini berfungsi untuk menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.